wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal islami wa ayyadana binuzulil qur'ani wa rafa'a darajatina fawqal umami. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat Ibu Kepala Desa yang hadir bersama rombongan, yang terhormat Bapak Kadus beserta keluarga, yang terhormat Bapak Ketua BKM dan juga Ibu, dan juga yang terhormat orang-orang tuaku semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus pada malam hari ini penghormatan yang tinggi saya ucapkan kepada adinda-adinda saya remaja Remuji Masjid yang telah berkontribusi dalam membina ananda-ananda kita, membuat perlombaan sehingga mereka termotivasi untuk mencintai Al-Quran. Abu, saya itulah dulu dah. Berapa bungkus lagi sama? Berapa bungkus lagi sama? Udahlah, dikasih satu dah. Abu, bapak-bapak aja udah diam itu, Tuhan. Orang berkuting, oh Tuhan. Lampunya itu di belakang. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini saya mendapatkan kesempatan bertatap muka dengan kita semua. Tentu saja orang ibu dan bapak belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Samsuddin Mardia, berasal dari Mandeling, Natal, berdomisili di PTM Ar-Rasyid, sudah mengajar lebih kurang 16 tahun, jalan 16 tahun. Saat ini saya aktif sebagai Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengembangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita di malam hari ini bisa memberikan berkah dan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, sudah bisa kita mulai? Hah? Bapak-bapak? Oh Pak, agak sedikit nampak kamu. Pertama saya sampaikan sama kita pada pertemuan malam ini, sesuai dengan yang dikatakan Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Salasina Sababan Bis Sa'adah, ada 30 sebab mendapatkan bahagia. Pada malam ini kusebutkan satu. Apa sebab bahagia nomor satu? Fakir washkur, pikirkan dan syukuri. Saat ini Allah Ta'ala masih bisa membuat kita masih bisa berjalan. Gunakan kakimu itu melangkah ke masjid. Hei, ke masjid. Bapak-bapak, jangan ke warung kopi. Betul. Udah ada kafe, dugem. Saya 5 bulan Bapak tak bisa berjalan. 5 bulan karena saya kecelakaan masuk ke lubang, tak bisa saya berjalan 5 bulan. Pada saat itulah Ibu, saya merasakan betapa nikmatnya berjalan tuh. Makanya Bapak dan Ibu, ke orang tuaku semua malam ini, Ibu Kepala Desa dan semua kita yang hadir, bersyukurlah atas nikmat Allah yang saat ini kamu dapatkan. Dalam surah An-Naml disebutkan, bersyukur itu adalah ma ataniyallahu khairum mimma atakum. Menganggap apa yang kita miliki saat ini itulah yang terbaik bagi kita. Ibu, apa yang saat ini di genggaman tanganmu ayah, bapak, itulah yang terbaik samamu, syukuri. Bisa? Bisa? Apa kata Profesor Dr. Quraisyah dalam tafsir Misbah? Beliau mengatakan, syukur itu adalah menerima sedikit
menganggapnya banyak, memberikan banyak, menganggapnya sedikit. Maka oleh sebab itu kalau kita rangkum, syukur itu adalah menganggap apa yang kita miliki saat ini yang terbaik, dan bila kita memberikan kepada orang kita anggap sedikit, bila menerima kita anggap banyak. Bisa Bapak? Masuk kita ke rumah manajer PTPN 3 Torgamba, kita ceramah di rumahnya, ternyata kita tengok ada TV-nya besar, sementara TV di rumah kita kecil. Di hati kita harus tertanam, TV-ku lebih baik dari TV-mu. Bisa Pak? Kita naik kereta Supra 125, parkir di SPBU, tiba-tiba parkir di samping kita Innova Reborn. Di hati kita, Supra-ku lebih baik daripada Innova. Jangan dibalik, parkir di Alpamidi bawa bini, parkir orang bawa bini, tengoknya bini orang, binimu lebih baik dari ini, namanya kubur. Bisa Pak? Oh baik, semangat dari kamu. Apa ya mak bapak di sini kuda? Ada yang minumnya enggak? Ada. Oh. Ya. Nomor 1, kaji kita malam ini pada peringatan Isra wal Mi'raj dengan bertemakan membangun akhlak generasi muda dengan nilai tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersyukur, bukan bercukur ya. Makanya kamu adik-adikku remaja remuji masjid, orang tuamu masih ada, syukuri. Salah satu penyebab kita termotivasi maju adalah mengingat orang tua. Saya datang 2008, 2007 ke sini, 2007 akhir ke Labuhan Batu Selatan ini. Saya berniat membahagiakan orang tua saya. Alhamdulillah, begitu saya mengajar di Ar-Rasyid, saya berhentikan orang tua saya kerja. Saya membelanjai orang tua saya. Alhamdulillah sampai sekarang. Maka orang tua saya adalah motivasi terbesar bagi saya. Bisa kira-kira? Bisa mana ada perempuannya ini? Bisa kira-kira? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nomor 1 apa Bapak? Yang kedua, saya ajak kita pada pertemuan Mikraj malam ini adalah memperbanyak salawat dan salam ke baginda Nabi. Nabi bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Hamba Tuhan yang paling dekat syafaatku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Bersolawat. Salatullah ala toha salatullah ala yasin habibillah. Muda-mudi ayo ngaji, jangan hanya asyik selfie, makan minum selalu nanti mati juga. Mama juga ngaji, kalau mengaji jangan mencakapi. Emang itu penyakit mama mencakapi. Udah enak lontong, habis juga lontong. Mana ini? Ku bilangkan sama Bapak, pengajianku yang banyak dari Pinangawan sampai ke kota Pinang, sampai ke Sekampak sana. Kalau ada bontot sama Ustaz ditarik sama omak tuh begitu. Ustaz tidak mau, tarikkan langsung masuk ke plastik. Bapak-bapak juga ngaji, jangan hanya di warung kopi. Semangat. Zaman sekarang zaman pusing, orang-orang banyak yang maling, anak gadis banyak yang nenek-nenek diremok. Alah Tuhan, yang ini zaman nih, nenek-nenek zaman nih bertarung sama anak SMA. Mana kalah anak SMA tuh?
anak SMP MA tuh keluaran baru itu. Kamu ibarat mobil Kijang Super tahun 93. Udah bergorak-gorak setir tuh, tak bisa lagi. Makanya kita sebagai orang tua ini tahu diri. Kalau kita sudah tua, pakai baju orang tua. Kalau masih muda, baru baju yang muda. Ini kadang-kadang nenek-nenek ikut. Oh, pernah aku mengaji ke Kota Pinang begitu bapak berkarya takut aku pikirlah banyak anak gadis. Begitu ku balik. Sekira-kira nomor 2 selawat. Aku tak banyak-banyak ini, bisa Pak ya? Baik, kita lanjut ya. Selawat. Kira-kira orang ibu dan bapak sudah tahu kenapa terjadi Isra Mi'raj? Belum kan? Isra Mi'raj terjadi gara-gara bini Nabi sama leleknya atau bapak udahnya, kata orang Batak, adik ayahnya meninggal pada waktu bersamaan, pada tahun yang sama. Dinamailah itu kalau kita dulu MDA namanya Amul Husni, tahun duka cita. Untuk menghibur hati Nabi, diperjalankanlah Nabi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, naik ke langit Mi'raj sampai ke langit ke-7, lewat Sidratil Muntaha, ada namanya Rob-Rob, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa poin ketiga yang kita ambil dari penyebab Isra wal Mi'raj nih? Poin ketiga adindaku, poin ketiga oma-omaku, ayah-ayahku semua, apabila kamu lagi suntuk, bagus itu bapak ibu jalan-jalan, jangan pertahankan di Beringin Makmur nih, jalan-jalan ke Kota Pinang. Oh bang, ayo Isra Mi'raj dulu. Kemana? Kota Pinang, bakso Barokah. Naik apa kita? Naik buruk, naik vario. Sunnah hukumnya bapak ibu orang tuaku, kalau kita lagi suntuk, kita hibur diri kita, namanya refresh. Jalan-jalan, ajak binikmu jalan-jalan ke Cijorni, bagus. Makanya kalau ada mak-mamak nanya sama saya di pengajian penutupan bulan Ramadan, Pak Ustadz, apa hukumnya kita berpangir? Tahu ibu berpangir? Mandi-mandi menyambut Ramadan boleh tidak Pak Ustadz? Boleh, boleh sekali. Kalau kita bawa suami, boleh. Silahkan bawa suamimu, silahkan bawa binimu mandi-mandi, bagus. Yang nggak boleh adalah pergi kamu merami-rami dari Beringin Makmur nih, masih bawa laki masing-masing, begitu mandi-mandi dek si Joni main luncuran, terpelukkanmu laki orang. Nah itu baru nggak boleh. Saking sunnya rasa yang mandi-mandi itu kapol begini laki orang, itu baru tidak boleh. Bisa. Poin ketiga adalah hibur diri kita apabila suntuk. Cocok nara sama ceramah ini enggak? Kopi barang ya nampak tuh. Enggak kasihan kamu sama aku. Enggak senang. Ya? Apa nomor 3 poinnya? Kamu bukannya masuk di aturan. Kalau kita lagi suntuk, hibur dirimu, refresh. Sedangkan komputer saja ada refresh. Itu nanti bapak ketua panitia di sini yang ngomong, ST sarjana teknik kan. Di komputer itu ada refresh. Begitu kita pencet terjadi. Handphone ada refresh. Tolong kosongkan memori padat. Kita pun kadang-kadang hidup ini memori padat. Tetangga kurang ajar, kanan kiri bang, maka kita berangkatlah refresh dulu jalan-jalan. Bisa. Baik, nomor 3, penyebab Isra Mi'raj adalah meninggalnya orang tua bukan orang tua Rasul, bini Nabi. Itulah kadang-kadang kamu dah kan, aku bilang orang tua Rasul, bini Nabi sama paman Nabi. Akhirnya diberangkatkanlah, tidurlah Nabi. Gue harus
ceritakan Isra Mi'raj nih Bu. Kalau nggak ku ceritakan nggak ada gunanya ini acaranya. Kalau hanya pandangan umum ku buat di sini tak ada gunanya memperingati Isra Mi'raj ini. Dengarkan. Oh Bu, golek Nabi di Hijril Ismail begini. Begitu Nabi golek Hijril Ismail itu adalah ruangan Ka'bah yang terbuka separuh. Mungkin di sini orang Bukades atau bapak-bapak yang sudah pernah umroh pernah menengok Hijril Ismail kan? Di situ Nabi golek, tiba-tiba datang Jibril, diangkat Jibril Nabi sama Mikail dibawa ke telaga Zamzam. Sampai di telaga Zamzam, sumur Zamzam itu dibelahlah dada Nabi. Udah dibelah dada Nabi, baru dikeluarkan hati Nabi Bu. Dikeluarkan hati Nabi, baru dibersihkan, dicuci pakai air Zamzam 3 kali. Apa yang dicuci dari hati Nabi? Kotoran-kotoran penyakit yang ada di hati Nabi. Kita ini sudah pernah dicuci hati kita belum? Oh, pernah dicuci hati Bapak, saya, berarti kita semua ini masih kotor hati kita. Betul? Betul. Tapi kotoranlah hati ibu daripada aku. Ya? Bisa. Apakah sumber penyakit paling parah di alam ini? Ada 2. Ada 2 sumber penyakit di alam ini yang paling parah. Kalau penyakit yang 2 ini sudah hilang dari dirimu, insya Allah nyaman hidup tuh. Apa itu? 1 iri, yang kedua dendam. Maka penduduk sorga sebelum masuk dia ke dalam sorga, Allah Ta'ala mencabut dulu dari dalam hatinya iri dan dendam. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut dari dalam hati mereka iri dan dendam, sehingga ketika kita masuk umat ayah masuk kita ke dalam sorga nanti, tak ada lagi di sorga itu iri dan dendam. Berjumpa kita sama Bapak Ketua BKM, Pak Ketua, di mana Bapak sekarang? Di sana. Berapa istana Bapak? 800. Tak ada iri kita sama Pak Ketua di sorga. Kalau di dunia ini pantang ada lobby di orang iri, betul Pak? Makanya tadi begitu perlombaan, ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Jangan ada di hatimu Bapak yang lain-lain kalau anakmu tidak dapat juara, betul? Karena Dewan Hakim yang dipanggil ini bukan orang sini, yang dipanggil dari Ar-Rasyid. Mana tahu-tahu dia siapa, nak siapa, nak siapa. Maksud Bapak, ini kadang-kadang kalau nggak dapat juara anaknya, nepotisme. Masalah anaknya juara 1, padahal anakku yang pintar. Iya, anakmu pintar di rumah mengulogi, mencopet duit pintar. Tapi begitu pertandingan tadi kalah dia. Maksud Bapak, hilangkan iri. Bisa kira-kira? Satu lagi dendam. Dendam. Banyak pengajian tutup gara-gara dendam. Begitu tak datang anggota pengajian itu ke rumahnya mengaji, dibalaskannya pas giliran mengaji kawan tuh. Tengok nanti giliran tak datang ke bertahu ya. Yang pas-pas lah penyakit orang. Oh Pak, memang begitu di sini ya. Oh makanya kurasa tutup pengajian dari Muji Masjid ya. Yang dibilang Bapak Ketua Panitia tadi tutup pengajian gara-gara ada beberapa masalah. Kurasa itu dendam ya. Oh Bu, jangan dendam. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan dendam dalam kehidupan? Disebutkan oleh Nabi, cara efektif menghilangkan dendam adalah berjabat tangan. Tasofahu tazhabul gil. Berjabat tangan kamu pasti hilang dendam. Makanya kalau ada yang dendam sama Bu Kades, jabat tangan. Dendam sama Pak Kadus, jabat tangan. Cuman yang laki-laki Pak, kalau Bu Kades yang perempuan, gak boleh kita remaja Muji Masjid kuterangkan sama kamu malam nih, haram hukumnya berjabat tangan laki-laki dengan perempuan tanpa lapis. Kesepakatan 4 mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, haram berjabat tangan tanpa lapis. Jangan biasakan itu umat. Nanti masuk kamu ke neraka tak tahu kamu penyebabnya, rupanya gara-gara berjabat tangan. Tak bagus berjabat tangan tuh. Kalau misalnya ada yang mau berjabat tangan samamu, gini kan tanganmu. Kalau perempuan, kalau laki-laki gini kan sama perempuan tuh. Mau dia secantik apapun, kita kadang-kadang ini penyakit kita pantang lah, biduan tuh agak cantik sedikit datang lah mengalir.
Bapak ya? Bisa. Jadi berjabat tangan itu apa hukumnya? Haram. Remaja di muji masjid jangan coba-coba berjabat tangan. Bisa. Sudah. Kalau pakai lapis silahkan. Karena lapis itu akan membentengi urat-urat tangan kita. Ini Bapak kalau kita jabat tangan dengan perempuan pasti terasa di tangan kita ini Bapak bagaimana urat-urat tangannya terasa kontak. Tapi Ustaz sudah tuanya waktu ku jabat tangannya pala lah itu. Kamu yang tidak selera sama waktu tapi waktu selera sama. Betul Pak? Udah berapa kali ku bilang Bapak dah di pengajianku, yang banyakan bapak nih mengisi pulsa suka kontri yang cantik lah penjaganya baru mau mengisi pulsa situ. Agak-agak cantik sedikit dor lah datang mengisi pulsa. Habis Wak? Iya habis. Panggilnya dek pula itu dek. Padahal dipanggil anak dia uak, dia panggil dek. Maksud kita ini bisa? Bisa. Apa obat menghilangkan dendam? Jabat tangan. Baik, dibersihkan hati Nabi dari penyakit-penyakit yang ada di hati Nabi, dicuci pakai air Zam-Zam. Makanya bapak-bapak orang tuaku semua, air Zam-Zam itu adalah air yang paling mulia di alam ini. Kalau ada penyakitmu Uma, ada penyakitmu ayah, minum air Zam-Zam, niatkan menghilangkan penyakitmu, insya Allah sembuh. Kalau ada hajatmu Uma, ada hajatmu ayah, minum air Zam-Zam, insya Allah terkabul hajatmu. Aku tahun 2008 masuk aku di Ar-Rasyid 2007 akhir 2008 indah pandai aku Bapak jadi imam, suaraku hancur. Ku minum air Zam-Zam. Ya Allah, dengan air Zam-Zam buatlah suaraku agak-agak menarik sedikit. Makanya tadi waktu menyanyi aku cantik apa Pak? Cantik kan? Cantiknya kayak mana? Jawablah dulu. Cantik kan? Itulah air Zam-Zam hebatnya ya. Makanya ibu-ibu pun nanti coba minum air Zam-Zam. Ya Allah, buat aku cantik ya Allah. Bapak juga ya Allah, gantengkan aku banget. Tapi sering-sering juga berkaca, ada perubahan nggak? Bisa Pak ya? Bisa. Ya, air yang paling mulia di alam ini air apa? Zam-Zam, bukan telaga Kausar, air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam yang berhasil mencuci hati Rasulullah. Akhirnya berangkatlah Nabi Bapak Isra wal Mi'raj itu. Pertama kali yang dilihat Nabi adalah ada setan yang mengkojar-kojar Nabi menggunakan cerobong api. Lalu ditanya Nabi Jibril, itu siapa yang mengkojar-kojarku setan? Itu adalah setan, kata Jibril. Bacakan a'udzu biwajhillahil karim sampai habis. Akhirnya dibaca Nabi, tumbanglah setan. Ini poin keempat. Bapak dalam hidup ini harus ada juga baca-bacaan kita. Ya, jangan hanya usaha. Contoh, ada ladangmu sering kemalingan, bacalah terbanyak ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi, insya Allah barang-barangnya tidak akan dimaling orang. Masuk rumah, ucapkan assalamualaikum, baru baca kul huwallahu ahad sampai habis. Siapa yang mengamalkan assalamualaikum kul huwallahu ahad sampai habis masuk rumah, insya Allah tidak akan miskin. Aku kuamalkan ini Pak, pulang nanti dari sini masuk ke rumah. Pulang ke botolnya ada. Kenapa yang masuk orang ibu ini? Botol nggak ada. Botol. Kalau misalnya di rumahmu tak ada orang, jangan baca assalamualaikum, tak betul. Kalau tak ada di rumah kita orang, ditukar salamnya. Apa salamnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini yang benar, bukan assalamualaikum lagi. Udah tahu orang Bapak itu belum? Ini kan. Masuk kamu ke rumah, ini rumahmu kosong nggak? Kosong. Nanti kalau masuk jangan assalamualaikum, karena nggak ada orang di dalam. Yang benar adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru baca kul huwallahu ahad sampai habis. Insya Allah tak fakir tak miskin rumah itu yang ada di dalam. Aku kuamalkan ini Pak. Asalkan pulang ku baca. Alhamdulillah anakku pun sekarang hafal. Asalkan masuk kami ke rumah assalamualaikum. Kalau ada orang di rumah, mamanya assalamualaikum, baru bacanya qul huwallahu ahad Allahus samad. Cuma anakku yang paling kecil ahad mat entah apa lainnya. Pokoknya ada juga lah mat-matnya sedikit bisa pergi. Amalkan ini, sebab di kitab Maraqil Ubudiyah yang disusun Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani disebutkan apabila masuk
begaduh. Mudah apa namanya? Apa? Batongkar. Batongkar. Apa ini? Marbadai. Martongkar. Ada satu setan khusus membuat rumah tangga batongkar. Namanya Dasim. Ada sini Dasim. Ada satu setan khusus menggoda yang jualan untuk bersumpah palsu agar barangnya laku. Namanya Salambur. Ada satu setan membuat orang yang pengajian mengantuk. Namanya Wasnan. Ada Wasnan. Ada. Asnan ya, bukan Asnan, Wasnan. Salam aku nanti Pak ya, salam aku ya. Ya tidak ada dong namanya Pak ya. Ya. Karena begitu ku ceramahkan ini Pak di satu tempat gini-gini Bapak tuh. Apa yang agak-agak mirip Ustaz yang saya bilang tuh. Wasnan, makanya ini sedang Wasnan sedang berdatangan ke sampingmu ini, membuatmu mengantuk. Wasnan. Makanya kalau bini kita mengantuk, ya, membaca Quran bisikkan ke telinganya, Wasnan pilih. Bisa. Jadi hidup ini nomor 4 apa harus ada baca-baca. Baca-baca. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Ada usaha, ada bacaan. Tak bisa usaha saja. Kita lanjut lagi toh nggak ini ya? Oh Bu udah mengantuk kamu, ku tengok dah. Belum, udah datang si Wasnan. Oh Wasnan, pilihlah di Wasnan. Jangan dokat-dokat sama ibu yang jilbab pink tuh. Bisa ya? Bisa Pak? Baik, poin keempat. Lalu berjalanlah Nabi. Nampak Nabi lah Bapak ada orang-orang yang membentur-benturkan kepalanya pakai batu. Ditanya Nabi, siapa itu Jibril yang bentur-benturkan kepalanya pakai batu? Dijawab Jibril, itu adalah remaja-remuji masjid. Beringin makmur yang tidak mau sembahyang. Kalau mamak-mamaknya mau, ayat-ayatnya juga mau. Ini remaja-remuji masjid tak mau sembahyang. Subuh sering lewat. Betul yang aku bilang. Kamu sembahyang kan, Dek? Bapak, mama,